Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haidar Raffi Wibowo dengan NIM 10608124000358 dari kelas DK 4801. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah estetika yang dimana saya menganalisis 4 karya visual yang menurut saya menarik secara estetis dan bermakna secara mendalam. Karya-karya tersebut terdiri dari 2 cover album musik, 1 bangunan ikonik dari Italia, dan 1 monumen nasional dari Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, karya pertama adalah cover album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir oleh Hindia yang dibuat oleh Ramzy Firhat. Ilustrasi ini seperti lukisan digital bergaya klasik, menampilkan sosok iblis, malaikat, dan pasangan manusia yang sedang panik. Secara formal, penggunaan garis dinamis dan pencahayaan dramatis mengarahkan perhatian kita ke pusat narasi, yaitu pasangan manusia yang terlihat ketakutan. Warna biru dan abu-abu memperkuat nuansa spiritual dan gelapnya konflik antara baik dan buruk. Secara interpretatif, karya ini menggambarkan kegelisahan manusia modern tentang hidup, kematian, dan pencarian makna. Ada ketegangan antara pengharapan dan keputusasaan. Saya pribadi menilai karya ini sangat berhasil menyampaikan emosi dan konflik batin yang juga relevan dengan tema lagu-lagu di albumnya. Sebagai contoh visual storytelling, ini sangat kuat dan menggugah. Oke. Lanjut ke karya kedua, yaitu cover album SOS milik SZA yang difoto oleh Daniel Sanwat. Visualnya sangat minimalis tapi penuh makna. SZA yang duduk sendiri di ujung papan selancar di tengah laut yang luas. Secara formal, komposisi ini menggunakan rule of third, pencahayaan alami, dan warna biru laut yang mendominasi, menciptakan rasa sepi dan keterasingan. Sosok SZA yang kecil dibandingkan dengan luasnya laut mempertegas nuansa kesendirian. Secara interpretasi, ini adalah metafora dari seseorang yang berada di titik krisis. Judul album SOS juga menyeratkan panggilan minta tolong, dan secara emosional, visual ini sangat relatable untuk generasi sekarang. Dan menurut saya, ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah foto bisa menjadi karya seni konseptual, minimalis, tapi maknanya yang dalam banget. Oke, lanjut ke karya ketiga, yaitu Menara Pisa. Menara Pisa dibuat oleh Bonanno Pisano. Bangunan ini terkenal karena kemiringannya, tapi justru itulah yang membuatnya ikonik. Secara formal, arsitekturnya bergaya Romanesque dengan bentukan silinder berudak, kolom klasik, dan ornamen detail. Meskipun kemiringannya 3,9 derajat, proporsinya tetap seimbang dan harmonis. Secara interpretasi, Menara Pisa menggambarkan bahwa tidak semua yang tidak sempurna itu salah. Justru dari kekeliruan teknis pondasinya lahir simbol global yang dicintai oleh banyak orang. Dan sebagai mahasiswa DKV, saya melihat ini sebagai pengingat bahwa desain tidak harus selalu sempurna secara teknis. Yang penting bisa menyentuh emosi dan membentuk identitas yang kuat. Oke, lanjut ke karya terakhir, yaitu adalah Monas atau Monumen Nasional Indonesia, karya Friedrich Silaban dan R.M. Sudarsono. Monas adalah simbol perjuangan Indonesia yang sudah tertanam kuat dalam identitas visual negara. Secara formal, bentuknya sederhana dan simetris. Tugu vertikal setinggi 132 meter dengan puncak api emas melambangkan semangat yang abadi. Basisnya berbentuk cawan dan yoni, menyimbolkan kesuburan dan kekuatan rakyat. Interpretasi dari Monas sangatlah kuat. Ini bukan sekedar bangunan, tapi narasi visual tentang semangat kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Api emasnya menggambarkan perjuangan yang tidak padam. Dan saya menilai Monas sebagai contoh desain nasional yang sangat sukses, simbolik, abadi, dan fungsional.
Dan ini menjadi pelajaran penting bagi saya tentang bagaimana visual bisa mewakili semangat kolektif suatu bangsa. Oke, dari keempat karya ini saya belajar bahwa estetika bukan hanya soal keindahan bentuk, tapi juga soal makna, emosi, dan konteks. Baik itu ilustrasi, fotografi, arsitektur, maupun monumen. Dan semuanya bisa jadi medium untuk menyampaikan pesan yang kuat. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga presentasi saya bisa memberi inspirasi untuk melihat karya visual dari sudut pandang estetika yang lebih dalam. See you.